setelah dilahirkan ini diberi nafsu, diberi kehendak, dan kehendaknya ada dua, kehendak mengarah taat kepada Allah atau kebaikan, dan ada kehendak yang mengarah kejelekan, yang kemudian disebut nafsu. Dan pada pertempuran ini umumnya banyak kejadian kehendak mengarah kejelekan ini lebih kuat, karena kejelekan ini termasuk apa yang menjadi kesenangan diri kita. Tapi kalau taat ini memang kehendak ini malas. Dari proses inilah anak tumbuh. Kemudian juga ditentukan oleh pendidikan dari orang tuanya. Karena dia para bapak, para ibu, bagaimana anak kita ini? Alhamdulillah tadi PW Kabupaten Kabupaten beserta rencana gebrakan baru akan membentuk PW tingkat kecamatan sampai tingkat desa, dan bentuk jamaah-jamaah baik bapak, ibu-ibu, kanak-kanak dan remaja, yang tentunya harus target bahwa jumlah anak-anak, remaja, ibu dan bapak harus sama. Jika bapak ada 10, ibu-ibu harusnya juga ada 10. Jika bapak 10, kanak-kanak remaja juga harus 10. Inilah yang diusahakan supaya ada satu evaluasi setiap bulan, setiap minggu, satu langkah dan demi langkah. Apakah ada progres kenaikan atau tidak? Janganlah kita terjebak oleh rutinitas semacam usbu'iyah, syahriyah, rubusanlah semacam ini. Tapi kita kurang perhatian, berapa sih jumlah jamaah kita ini? Daerah mana yang belum? Ini kabupaten, selanjutnya kecamatan sama. Kecamatan Karanganyar sebagai kecamatan harus kecamatan yang lain, dan demikian terus ada evaluasi. Anak-anak kita, adakah anak kita yang belum usbu'iyah? Adakah anak-anak pengamal hidayah yang lain belum? Mari saling ingat mengingatkan. Yang kalau kita sampai lupa, kita mati, besok akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Akan dituntut oleh anak-anak kita, dituntut oleh keluarga kita, bahkan saudara-saudara kita dan teman jamaah kita akan menuntut kita. Lebih daripada itu, orang-orang yang tidak kita kenal atau kita kenal yang belum kita sampaikan, mereka semua akan menuntut pada kita. Ilah para bapak, hendaknya nanti betul dievaluasi siapa yang anaknya belum di jamaah, supaya diperhatikan. Sama dengan kita punya anak, siapa yang sudah di TK, saya belum. Barang siapa yang orang tuanya lengah tidak masuk TK, tidak masuk SD, bahkan SMP, maka malapetaka masa depan anak ini. Dia tidak punya bekal untuk kehidupan. Dia bekerja tidak bisa, karena zaman sekarang bekerja itu harus dengan keahlian, kompetensi, dan keahlian kompetensi ini dicapai melalui pendidikan. Karena itulah pemerintah juga harus menekan bahwa pendidikan 9 tahun ini harus ditekankan. Jangan ada anak bangsa Indonesia yang pendidikannya tidak mencapai 9 tahun, bahkan sampai 12 tahun. Bila anak-anak kita, pendidikan jangan sampai kita lengah. Pendidikan agama, pendidikan akhlak, pendidikan akhirat dengan melalui amalan sholawat dia. Anak-anakku yang saya cintai, tolong perhatikan sini sebentar.
Kita nanti sebentar kalau malam, anak-anak kasihan, anak-anakku, sebentar lagi Anda menjadi dewasa, seperti kakak-kakakmu. Banyak kakak-kakakmu di sana, remaja-remaja banyak yang berlarut-larut, pergaulannya bebas, narkoba, narkotika. Kamu yang masih bersih, selamatkanlah dirimu, minta bimbingan orang tuamu. Kalau orang tuamu datang ke usbiyah supaya kau ikut, jangan mau tertinggal. Mohonlah kepada Allah, mudah-mudahan kau dijadikan anak yang solih dan solehah, menjadi pejuang-pejuang fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku, masa depan kamu masih jauh. Mohonlah sejak di kecil, karena orang setelah pendidikan tinggi, pendidikannya tinggi sarjana, tidak cukup. Apakah dia nanti punya nasib yang baik atau nasib yang jelek? Anakku, banyak orang ini yang pendidikannya tinggi, nasibnya jelek. Banyak yang orang pandai, nasibnya jelek, sehingga dia tidak mendapat pekerjaan yang baik dan hidupnya tidak untung. Anak-anakku, bisa dengan sekolah, mohonlah kepada Allah, ya Allah, berilah saya taufik hidayah, berilah saya kemampuan mengarungi masa depan, berilah saya rezeki yang jembar, yang barokah, yang diridhai Allah. Mohonlah anak-anakku mujahadah keuangan, walaupun sekarang kamu belum bekerja. Dengan doamu itu orang tuamu akan dibuka Allah, yang sesungguhnya itu rezekimu, karena kau memohon. Karena kalau bisa bekerja, diliwatkan orang tuamu hingga kamu bisa sekolah di biaya orang tuamu. Tapi kalau kamu tidak memohonkan, suatu saat orang tamu jatuh, tidak bekerja, tidak bisa melanjutkan pendidikanmu, dan kamu akan orang yang gagal pendidikan. Di pendidikan gagal, di batinnya kamu tidak mujahadah, kau akan menjadi orang yang gagal dalam hidup. Para bapak, para ibu, mari ini kita berikan anak-anak kita. Anak kita ini yang akan mengisi perjuangannya akan datang, mengisi bangsa Indonesia akan datang. Pengamal kita banyak jumlahnya, tapi pendidikan masih rendah, karena pendidikan kita paling belakang. Saudara kita di Nahdlatul Ulama telah bangkit, saudara kita di Muhammadiyah pendidikan tinggi, di pemerintahan, di perekonomian, beliau bisa mengisi. Kita pengamal kita masih belum, karena umumnya pengalaman kita dari orang kecil, pendidikan rendah. Kita songsong masa depan kita, sehingga 10-20 tahun yang akan datang pengalaman kita bangkit ekonominya seiring dengan pembangunan ekonomi pemerintah. Dan alhamdulillah dia berjalan aja tadi disebutkan, kita bangun ekonomi, kita bangun koperasi, kita bangun perbankan Waidiyah, kita bantu semua pengalaman Waidiyah yang bekerja, yang kekurangan modal, melalui koperasi yang 15 juta, melalui badan penyalur yang 50 juta sampai 100 juta. Nanti yang belum mampu manajemen perusahaan, entrepreneur, ini nanti akan kita bantu manajemennya, kita bantu pemasarannya. Insya Allah nanti ketika kita sudah membuka marketplace melalui pemasaran elektronik, semua pengamal yang mempunyai perusahaan, industri, perusahaan punya pendidikan jasa, entah jasa apapun, ini akan kita bantu melalui marketplace kita. Cukup dengan HP yang asalnya sulit memasarkan, masalah di sini ada tas wajib beli, ada lagi, ini nanti bisa nasional dan dibantu oleh aplikasi, nanti kita beri masyarakat. Ini saya harapkan anak-anakku sekarang, mari ayo mujahadah bahwa kamu untung sudah kenal Waidiyah. Perjuangan Waidiyah sama dengan perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi dulu ya sekecil awakmu anak-anakku,
ditinggal mati oleh orang tuanya masih kecil.